Ini saya jadi mubaligh yang ke-60 tahun. 60 tahun saya berpidato. Barangkali tidak ada di depan saya ini sudah pidato 60 tahun. Sejak zaman Bung Karno, saya sudah melawan Bung Karno waktu itu. Karena saya anggap kebijaksanaan Bung Karno waktu itu kurang tepat. BTI, Barisan Tani Indonesia, mau dikasih senjata, sedang mereka PKI semua. Apa nanti yang terjadi? Orang tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Walaupun itu warisan, waktu beli tidak boleh, yang disebut land reform. Saya lawan pada waktu itu. Sampai sekarang sudah keberapa presiden? Ini mubaligh lintas presiden. Iya, alhamdulillah tidak pernah saya kena delik hukum. Alhamdulillah. Walaupun orang berkata Suran Makmun Singa Piduyung tahun 80-an, tahun 71 sampai tahun 90-an, barangkali gelarnya Suran Makmun disebut Singa Piduyung. Berani, tegas, tapi tidak pernah delik hukum saya. Kadang-kadang orang bertanya, orang kayak Pak Suran kok enggak ditangkap? Pidatonya keras saya pakai logika. Saya persilakan lihat pidato saya. Tidak pernah saya sebut nama orang, tidak pernah saya sebut pejabat. Kalau kejahatan pejabat saya sebut, tapi nyebut nama orang saya tidak. Kejahatannya yang saya sebut, ketidakadilannya yang saya sebut, ketulimannya yang saya sebut, sehingga mencari pasal kagak ketemu. Karena polisi mau nangkap seseorang itu, apa yang dicari dulu? Dicari pasalnya dulu. Kalau pasalnya nggak ada, ya nggak menangkap. Misalnya, karena saya pakai logika, menjelaskan pakai logika, menyampaikan dengan apa adanya. Nah, maka kita di Islam membentuk suatu peradaban yang sekarang ini, Bu, sedang terjadi perang peradaban. Tapi Ibu tidak sadar kalau terjadi perang peradaban, sekarang sedang terjadi perang tanpa senjata, tapi akibatnya akan lebih hancur daripada senjata. Perang senjata fisik boleh hancur, tapi iman tidak hancur. Afghanistan dihancurkan oleh Amerika, tapi ajaran Islam tetap tumbuh dan berkembang. Irak dihancurkan secara fisik, tetapi peradaban Islam masih tetap berlaku. Sekarang sedang terjadi perang peradaban tanpa senjata, tapi akibatnya lebih hancur daripada senjata. Karena perang peradaban ini perang mental, perang moral, perang iman. Peradaban-peradaban barat banjir ke negara-negara Islam. Apakah nanti peradaban kita akan redup? Tergantung pada umat Islam. Peradaban Islam, peradaban masuk lewat turisnya, lewat majalahnya, lewat konser-konsernya. Itu semua peradaban barat masuk. Apakah peradaban Islam akan hilang? Allahu a'lam bishawab. Satu contoh misalnya, keluarga muslim, tapi anaknya yang perempuan pakai rok pendek sudah dewasa, pakai celana pendek sudah dewasa, berarti hancurlah peradabannya. Sudah kemasukan peradaban barat. Dengan anak-anaknya yang bergaul bebas di sekolah, anak laki-laki dengan anak perempuan yang kadang-kadang sudah SMA kelas 3, banyaklah di situ pergaulan bebas. Itu berarti peradaban kita sudah dikalahkan oleh peradaban barat. Ini sekarang sedang terjadi perang peradaban.
Oleh sebab itu dai ini mempunyai kewajiban untuk mempertahankan peradaban Islam ini. Islam mempunyai peradaban segala macam kehidupan. Maka nanti kalau pengajian itu diteruskan, di samping kita baca kitab, nanti peradaban-peradaban Islam itu diperlihatkan. Bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga, satu peradaban. Bagaimana peradaban Islam di dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, satu peradaban. Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, satu peradaban. Bagaimana peradaban Islam dalam politik. Mari kita perlihatkan peradaban Islam di dalam politik. Politik Al-Quran, politik Sunnah Nabi. Kita perlihatkan. Ini yang belum diperlihatkan secara belak-belakan. Mubalik segera kumpulkan bagaimana peradaban rumah tangga dalam Islam. Bagaimana peradaban ekonomi dalam Islam. Bagaimana peradaban bermasyarakat, ber-RT, ber-RW dalam Islam. Bagaimana peradaban politik dalam Islam. Insya Allah peradaban Islam merupakan peradaban yang paling indah, peradaban yang paling cantik. Karena peradaban itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Sunnah Nabi, bukan peradaban yang berdasarkan kemauan manusia yang penuh dengan nafsu. Sehingga nafsu manusia, kemauan manusia membentuk satu peradaban. Kayak di barat, peradaban pergaulan bebas. Nah, kalau ditanya mengapa Islam bicara soal rumah tangga, mengapa Islam bicara soal RT dan RW, mengapa Islam bicara soal ekonomi, mengapa Islam bicara soal politik, jawabannya kata kuncinya satu. Islam berbicara soal rumah tangga agar anggota rumah tangga, yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya pembantu, berakhlak Al-Quran, akhlakul karimah, orang yang mempunyai akhlak. Mengapa Allah berbicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang tak bermoral. Mengapa Islam bicara soal RT RW? Supaya anggota masyarakat yang ada di RT dan RW itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Mengapa Islam bicara soal politik? Jawabannya gampang. Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini orang yang tak bermoral, orang tak berakhlak, orang preman, orang bajingan jadi pelaku politik, hancur negara ini. Jadi kata kuncinya semua itu innama begitu liutama makarimal akhlak. Supaya pelaku-pelaku politik, yang namanya pelaku politik termasuk wali kota, termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk anggota DPR, mulai DPR, DPD pusat, pejabat-pejabat tinggi negara, itulah mereka pelaku-pelaku politik. Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini terjadi dari preman-preman atau bajingan-bajingan yang tak bermoral, rusak negara ini. Nah, ini kelengkapannya. Jadi setelah Rasulullah datang, secara tumplek-plek Allah yang meresmikan agama Islam ini.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua tumplak-plak. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Al-Quran diturunkan, dan yang akan menjelaskan Al-Quran sudah diutus oleh Allah. Islam sempurna, Allah yang meresmikan. Maaf kepada pemerintah, maaf kepada agama lain, ini bukan Surat Makmun yang bicara. Allah dalam Al-Quran, wa raditu lakumul Islam madina. Saya kata Allah, saya kata Allah, ridho, rela Islam sebagai agamamu. Yang mengatakan Islam agama yang diridhoi oleh Allah, Allah, bukan Surat Makmun. Keliru paham saudara. Malah Al-Quran memperkuat lagi, Allah yang memperkuat. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata Surat Makmun. Cuman Surat Makmun mengikuti Allah. Bagaimana logikanya? Hah? Ini permainan logikanya supaya masuk di akal kita. Allah yang menyatakan, bukan kita. Dan wajar kalau menyatakan ini agama yang diridhoi, karena agama ini turun dari Allah, syariatnya turun dari Allah. Setelah syariat sempurna diturunkan, baru Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam madina. Sekarang kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agama. Sebelumnya karena belum sempurna. Setelah sempurna, wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ya, saya tidak menghina agama orang lain. Saya, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, maaf ya, maaf. Itu namanya ikan asin. Marah Ibu? Wajar kan? Ikan asin matanya melotot, dipanggil nggak ada yang nyaut itu. Bu, baru ngomong takut dikatakan ikan asin. Memuji istri sendiri boleh, asal jangan menghina istri orang lain. Betul? Memuji istri sendiri boleh, dengan syarat jangan menghina istri orang. Kalau ibu bertanya sama saya, Bu, siapa wanita yang paling cantik di dunia? Saya jawab, pertama ibu kandung saya, yang kedua istri saya, bukan ibu. Tapi saya nggak menghina istri orang, saya memuji istri saya sendiri. Tidak ada masalah, saya memuji agama saya, bahwa agama saya agama yang diridhoi oleh Allah. Adapun agama lain berkata agamanya diridhoi oleh Allah, persilakan. Nah, saya tidak menyalahkan, tapi ini pernyataan dari Al-Quran. Nah, saya kasih satu aja di antara peradaban yang banyak ini. Ambil satu peradaban rumah tangga. Masya Allah, indah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Allah jadikan perhiasan. Semua orang senang perhiasan, Bu. Apa perhiasannya? Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Indah. Kalau ada laki-laki berkata, saya ketemu dengan perempuan cantik Pak Kiai, malah saya kesenggol dengan dia,
Saya nggak apa-apa kayak sama dengan kesenggol tiang listrik. Wah, itu laki-laki begitu perlu berobat itu. Ada saraf yang konslet gitu. Tapi kalau orang berkata, pakai saya kalau berat perempuan cantik, pakai hati saya berdebar-debar, normal. Itu yang diberikan oleh Allah. Perempuan senang laki-laki, normal. Laki-laki tidak melarang pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Justru Islam memerintahkan, menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi dengan pintu yang diberikan oleh Allah. Pintunya apa? Akdun nikah, nikah yang sah. Subhanallah. Dengan nikah yang sah, mulai daripada melamar, Islam mengatur. Laki-laki melihat perempuan cantik, wajar. Senang, wajar. Tapi caranya, minta, saya yang punya anak perempuan. Siapa yang punya? Kedua orang tuanya. Nah, kalau sudah melamar, diterima, artinya kufun, laksanakanlah akad nikah. Akad nikah, kawin, dan ada yang mengawinkan. Kalau kawin tidak ada yang mengawinkan, itu namanya pelacur. Kawin sendiri. Nah, ini Islam peradabannya. Begitu akad nikah, ijab wal qabul yang begitu indah. Saya nikahkan kau, saya kawin kau dengan anak kandung saya. Masya Allah. Kemudian mantu menjawab dengan tegas, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya dengan mas kawin tersebut tunai. Subhanallah. Ini timbang terima kewajiban. Kalau anak perempuan menjadi kewajiban orang tuanya mulai dilahirkan sampai sebelum kawin. Begitu kawin, kedua orang tuanya lepas. Sudah tanggung jawab mantunya suaminya. Ini peradaban Islam. Dalam akad nikah ada saksi. Setelah itu dibangunlah rumah tangga dengan peradaban Islam. Kalau peradaban Islam dilaksanakan di negara Republik Indonesia ini, insya Allah kekerasan rumah tangga tidak ada, kekerasan anak tidak ada. Karena Allah sudah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Pergaul istrimu dengan lemah lembut. Jangan berkata pada istrinya perkataan yang kasar. Perempuan itu perasa, mudah tersinggung. Hati-hati kau laki-laki, pergauli istrimu dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Wah, pasti ibu mendukung saya. Itu namanya peradaban Islam. Kemudian yang perempuan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, rumah persiapan, mobil persiapan, gelang persiapan, semua macam perhiasan di dunia. Tapi tidak ada perhiasan yang lebih indah, yang lebih cantik daripada wanita yang sholihah. Orang wanita yang beribadat kepada Allah, wanita yang menjalankan perintah Allah, wanita yang menjauhi larangan Allah, wanita yang berbakti pada suaminya. Tidak ada perhiasan lebih indah dari situ. Di mana ada celah kekerasan rumah tangga? Tidak ada dalam Islam. Tidak perlu khawatir pemerintah dan tidak perlu mendirikan badan perlindungan keluarga. Tidak perlu. Islam sudah mengatur ini dengan peradaban yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham saghirona. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak hormat kepada orang tua. Dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda. Subhanallah. Kata-kata birrul walidaini yang punya hanya peradaban Islam. Tolong cari dalam peradaban lain. Ada nggak birrul walidaini? Di Eropa ada nggak birrul walidaini? Tolong cari.
Negara tetangga kita saja Singapura, Pak. Kalau orang tuanya sudah umur 60 tahun, dianggap ngaco dalam rumah. Dia titipkan ke panti asuhan. Subhanallah. Kalau kita dalam Islam, Rasulullah berkata, kalau kau masih menjumpai kedua orang tuamu sudah tua, engkau tidak masuk surga. Aneh. Itu kata Rasulullah. Semakin kita punya orang tua, semakin cinta sama orang tua untuk melayani. Tapi negara tetangga kita di Singapura, kalau sudah tua umur 60 tahun, dititipkan, Bu. Dititipkan orang tuanya. Dianggap di rumah itu nggak ada gunanya, mengganggu. Titipkan sama panti asuhan situ. Dan banyak mereka yang bunuh diri. Bunuh diri. Saya tanya sama yang mengasuh itu, banyak ini Pak yang bunuh diri, nenek-nenek ini. Mengapa bunuh diri, kata saya? Hari Sabtu mengharapkan anaknya dan cucunya untuk berkunjung. Dia sudah rindu dengan anak, rindu dengan cucu. Tetapi ternyata anaknya dan cucunya bukan pergi ke panti asuhan, pergi ke tempat-tempat hiburan. Lupa kalau punya anak, punya nenek dititipkan. Akhirnya berbulan-bulan tidak dikunjungi, gantung diri. Ini terjadi, dan saya langsung berbicara dengan pengasuhnya. Islam mempunyai birrul walidaini. Kalau syariat Islam, peradaban Islam dijalankan, tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada kekerasan anak. Kekerasan rumah tangga dan kekerasan anak bukan peradaban Islam. Bagaimana, Bu? Jelas sekarang, Bu? Ini peradaban Islam. Setelah ketika bergaul bebas, ini bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, ini semua di depan saya hasil pergaulan bebas. Merasa sekarang, Kiai? Merasa, Kiai? Kiai hasil pergaulan bebas. Sukron Makmun hasil pergaulan bebas. Setelah ayah saya dengan ibu saya akad nikah dengan sah secara syariat Allah, tidurlah dia di kamar dengan sebebas-bebasnya. Lahirlah Sukron Makmun, hasil pergaulan bebas. Bagaimana? Mantap? Jangan kira kiai bukan hasil pergaulan bebas. Tidak ada pergaulan bebas, tidak ada saudara, dan tidak ada ibu semua ini. Ini semua kita ini hasil pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah melalui pintu masuk yang benar kepada pergaulan bebas. Yang dilarang oleh Allah, pergaulan bebas yang tidak bertanggung jawab. Pergaulan bebas ayam. Tahu ayam, Bu? Tahu ayam nggak? Masa nggak tahu? Tiap hari goreng. Ayam, Bu, bertelur. Katakan 6, ngerem, netes. Ada yang jadi ayam jago. Begitu anak ayam jago itu gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Ayam bertelur 6, ngerem. Kebetulan jadi ayam betina. Gede, dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Kurang ajar kan? Siapa? Kita tidak menjadi orang kurang ajar. Berapa banyaknya anak wanita, anak perawan yang hamil karena ayah kandungnya. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini saya jelaskan yang gamblang saja. Jadi yang tidak diridhoi Allah pergaulan bebas ayam, pergaulan kambing, dan pergaulan bebasnya kalau dibiarkan bisa saudara kawin dengan saudara karena tidak tahu bapaknya berzina di satu kampung punya anak, berzina lagi di kampung lain punya anak, ketemu kawin saudara kandung. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Bukan ayam aja yang kurang ajar, termasuk kambing. Lah kita manusia laqad karramna bani Adam, dijadikan makhluk yang mulia, jaga keturunan. Subhanallah.
Inilah peradaban Islam. Belum bicara peradaban Islam mulai dari WC. Islam punya peradaban masuk WC. Mungkin ibu Islam tapi WC-nya belum. Bagaimana peradaban Islam? Mau masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk dengan kaki kiri. Tanda kalau ini tempat kotor. Tuntaskan najis. Tidak ada sisa najis, baik yang cair maupun yang kental. Semua tuntaskan, keluarkan. Setelah sucikan yang najis itu, Islam punya peradaban yang sangat tinggi. Di mana itu Pak Sugron? Menghilangkan najis. Baru najis hilang. Dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kapan najis itu hilang? Kalau najis itu berwarna, hilang warnanya dulu. Kalau najis itu berbau, hilang baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol atau daging babi, sampai hilang rasanya. Kalau masih ada rasa, masih najis. Subhanallah, peradaban Islam. Begitu keluar dari WC dengan kaki kanan, Masya Allah, alhamdulillahilladzi adaba anil ada wa afani. Coba kalau saudara tidak bisa kentut, pergi ke dokter. Ada dokter dipukul-pukul perutnya, disuntik, kata dokter 200.000. Keluar ngentut, ngeluarkan kentut biayanya 200.000. Hari ini berapa kali ibu ngentut? Ayo bapak, berapa kali ngentut? Coba kalau sulit ngentutnya, pakai biaya. Sulit buang air besar, ambeien, operasi 7 juta bu. Alhamdulillah. Ini peradaban Islam. 10 menit lagi. Ya panjang. Peradaban dapur. Peradaban Islam pakai bu. Pernahkah ibu mencuci beras? Hah? Pernah. Sering itu loh. Pernahkah ibu mencuci beras? Sering. Pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Hah? Pernah bertanya? Langsung dimakan. Nggak bener. Nggak bener. Tanya berasnya itu, dari mana datangnya beras? Dari hasil sogok menyogok, haram. Dari hasil ngerampok duit rakyat, korupsi, haram. Saya tidak bilang korupsi terlalu halus. Ngerampok duit rakyat, haram. Rentenir, haram. Ngurangin timbangan, haram. Menipu dalam ekonomi, haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Allah jelaskan yang batil, termasuk ngerampok, termasuk sogok menyogok, termasuk rentenir, termasuk ngurangin timbangan dan lain-lainnya dari seluruh macam penipuan. Korupsi akan berakhir, sogok menyogok akan berakhir, penipuan akan berakhir kalau bangsa Indonesia menjalankan peradaban Islam. Tegas kata-kata saya ini. Selama bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia pikirannya pokoknya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, halal haram sama saja. Selama bangsa Indonesia cara berpikirnya semacam ini, jangan mimpi korupsi akan berakhir, jangan mimpi sogok menyogok akan berakhir, jangan mimpi penipuan ekonomi akan berakhir. Penipuan ekonomi akan berakhir kalau peradaban ekonomi Islam dijalankan di Indonesia. Tegas saya. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan ini rezeki haram. Baru korupsi berhenti,
baru sogoknya mau berhenti. Kalau bangsa Indonesia pikirnya yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saja kenyang, tidak peduli haram, tidak peduli haram, tidak peduli halal, sama saja halal dan haram. Selama bangsa Indonesia pikirnya seperti ini, Anda jangan mengharapkan korupsi akan berakhir di Indonesia. Jangan mengharapkan sogok menyogok berakhir di Indonesia. Baru korupsi sogoknya berakhir kalau kita jalankan peradaban Islam dalam ekonomi. Bagaimana? Loh, saya cuma nawarkan, nggak memaksa saya. Iklan sabun boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Masa iklan agama nggak boleh? Sekarang saya sedang mengiklankan Islam saya nih, terus terang supaya laku. Umpama tidak laku pun, Kiai Jamal, saya tidak sedih, karena Allah ngasih tahu, wa ma alaina illal balaul mubin. Sampaikan saja. Mau dipakai oleh bangsa Indonesia, alhamdulillah. Tidak dipakai, saya tidak maksa, hanya mengiklankan. Makan, Bu, makan, tidur, kamar tamu selesai, saya tutup. Makan, Bu, Ibu sudah Islam, tapi meja makannya belum berperadaban Islam. Bagaimana peradaban Islam? Begitu mau makan, kalau Ibu nanti mau makan dengan suaminya, Ibu ingat dulu, ingat saya. Ibu ya, kalau mau makan itu ingat saya, Bu ya. Apa? Bilang sama suaminya, Pak, apa, Bu? Alhamdulillah, Pak, masih mau makan. Pernah begitu? Nggak pernah. Belum Islam peradaban makannya. Lalu suaminya, bapak, menjawab, alhamdulillah, Bu, yang dimakan ada. Ini peradaban Islam. Berapa banyaknya orang yang mau makan, Bu, yang dimakan tidak ada. Lihat pengungsi-pengungsi itu. Oh, lihat orang yang kena bencana alam itu, mau makan, yang dimakan tidak ada. Makannya mau, yang dimakan tidak ada. Sebaliknya, Bu, kalau Ibu hari ini keliling rumah sakit di ibu kota ini sampai Tangerang, Bogor, barangkali ratusan ribu orang yang tidak mau makan. Percaya? Persilakan keliling rumah sakit. Ribuan manusia, Bu, tidak mau makan, Bu. Yang dimakan anggur ada, jeruk ada, salak ada. Yang ada di depan saya aja saya sebut. Segala makanan lengkap. Tapi tidak mau makan, Bu. Napasnya sudah Senin Kemis, Bu. Alhamdulillah masih mau makan. Mau makan itu nikmat, Bu. Ibu tidak merasa nikmat mau makan ini karena Ibu belum sakit. Coba Ibu kalau sudah sakit, tidak mau makan, pisang pahit, susu pahit, semua makanan tidak ada yang enak. Tidak mau makan. Mau makan tuh nikmat, Bu. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Atau masih ditambah lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Maka saya sampai sekarang, Bu, alhamdulillah masih senang durian. Alhamdulillah saya masih makan sate kambing tiap setengah bulan rutin. Orang melihat saya umur 82 makan durian seenaknya, kaget melihat saya itu. Pakai, loh, kok masih berani makan durian? Mengapa? Tidak berani. Saya punya Allah. Allahumma apa? Subhanallah, sampai terlalu cepat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan namamu ya Allah tidak ada yang berbahaya. Makan saya durian. Kalau nggak percaya beliin durian, suruh bapak ke rumah saya makan. Percaya nggak kalau saya senang durian? Kalau nggak percaya beli sekarang, saya makan depan ibu. Oh, karena nggak mau beli, suruh percaya pakai, karena nggak mau beli dia. Nah, saya yakin Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini hadis Rasulullah. Dengan namamu ya Allah tidak ada sesuatu yang berbahaya di permukaan bumi. Dengan namamu Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Saya makan durian, saya makan kambing sampai sekarang. Nggak ada larangan bagi saya. Larangan hanya yang dilarang oleh Allah. Nah, ini peradaban Islam. Habis makan, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa muslimin. Masuk kamar tidur, kita punya peradaban. Maka dai tolong sampaikan peradaban Islam ini. Di kamar tidur paling tidak mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Syukur baca ayat kursi, syukur baca surat Al-Ikhlas, syukur membaca surat Al-Mudaththhain. Tutup bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, Bu. Suami mau tidur dengan istrinya ada bismillahnya, cuman sering tidak keburu. Ayo Kiai, ajarkan bukan porno Kiai, peradaban Islam. Maka nanti ibu-ibu, Bu, kalau nanti malam suaminya naik, Bu ya, ingat saya. Ingat aja, ingat apa yang saya pesen. Kalau suaminya naik, ibu tanya, Pak, sudah baca bismillah belum? Belum, Bu. Turun. Peradaban Islam. Apa bismillahnya? Bismillahi Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Bismillah Allahumma jannibi syaiton anni wa warzuqni dzurriatan thayyibah. Berilah ya Allah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Baru naik nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing, gak punya peradaban. Nah, maaf ya, saya minta maaf sama ibu. Ya saya belak-belakan ini karena saya harus menawarkan peradaban Islam. Sampai tidur pun ada peradabannya. Yang tidak punya peradaban itu kambing, yang punya peradaban ayam. Kami laqad karramna bani Adam, dijadikan makhluk yang mulia, punya peradaban dalam bersetubuh. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna, baru naik. Maka nanti malam, Bu, kalau muridnya syukuran makmun harus berani ya. Suaminya naik, tegur, Bang, apa Bu, sudah baca bismillah belum? Belum, Bu. Turun dulu, Bang. Saya kira nggak bakalan berani bentak suaminya, baru suruh turun, kaget, nggak jadi suaminya. Jadi serba salah Pak Kiai. Terakhir, ini saya menggambarkan peradaban rumah tangga dalam agama Islam. Takut nggak jadi nggak berani negor suami. Udahlah, ingat saya, tapi nggak berani negor, udah terusin aja dah. Nah itu ya sudah. Ini tidak porno, saya mengajarkan peradaban Islam. Terakhir, peradaban di dalam kamar tamu. Islam mempunyai peradaban.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaknya menghormati tamu. Saudara banyak tamu bangga, berarti sudah disenangin orang. Kalau satu rumah tidak pernah ada tamu satu pun, berarti rumah Anda atau rumah yang tidak disenangi orang. Banyak tamu itu berarti disenangin orang. Bersyukur banyak tamu, hormati tamu. Dengan kemampuan yang ada, tidak usah berlebih-lebihan. Ini peradaban Islam, wajib menghormati tamu. Yang jadi tamu, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu aw tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin kepada yang rumah dan mengucapkan salam. 3 kali mengucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada jawaban, haram masuk rumah orang. Berarti yang punya tidak mengizinkan. Ini tata tertib peradaban Islam. Wah, ini kalau ada orang yang ahli nulis bisa satu buku ini. Judulnya Peradaban Islam dalam Rumah Tangga. Jadi satu buku tebal. Nah, belum saya bicara soal peradaban Islam di dalam bermasyarakat, peradaban Islam dalam berekonomi, peradaban Islam dalam berpolitik. Sudah saya kumpulkan semua ayat-ayat itu. Sudah saya kumpulkan hadis-hadisnya. Baik hadis politik, hadis politik, hadis politik, ayat politik. Sudah saya pisahkan. Islam punya peradaban. Nah, inilah yang saya sampaikan. Hari ini cuman peradaban rumah tangga, Bu, ya. Mari kita beragama Islam dan berperadaban Islam. Mulai dari akad nikahnya, dari membangun rumah tangganya, ini sebagai produk Al-Quran dan Sunnah Nabi, satu peradaban yang saya kira inilah peradaban yang paling mulia, peradaban yang paling indah dalam rumah tangga ini. Subhanallah, subhanallah. Saya kira cukup sekian saja dulu, ya. Dari kalau belum pesan sama pejabat-pejabat DKI, tolong supaya anggarannya diistimewakan pengajian ini, karena sangat penting bagi umat. Dan yang ngaji ini kan tokoh-tokoh masyarakat semua. Ketua-ketuanya di belakang saudara itu masih ratusan orang, ribuan orang. Maka saya tidak kecewa. Biar yang datang 20 orang, kalau itu tokoh, saya tetap akan memberikan pengajian. Biar 10 orang. Karena di belakang 10 orang itu masih ratusan ribuan orang. Yang terakhir saya ingatkan kembali pesan saya tadi, tolong karena syiar dai, tolong membeli jangan pasang tarif. Itu saja pesan saya, supaya pahalanya utuh. Kalau terima hadiah itu tidak ada larangan. Namanya hadiah kayak saya tadi. Jangan Kiai Jamaluddin ini honor Kiai haram. Saya dikasih honor berapa pidato begini? Kecil. Pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada saya jauh lebih besar daripada amplop yang Anda berikan kepada saya. Oleh sebab itu, kalau orang bertanya pada saya, Pak Asron, apa? Biasa kalau diundang di luar kota, biasanya gimana Pak Kiai? Dianggapnya Kiai taksi. Saya bukan taksi, nggak pakai anggung. Yang mengundang-undang saja, musola kecil persilakan, saya layani. Saya ngaji ke pelosok-pelosok, musola kecil saya layani, Istiqlal saya layani, istana saya layani. Saya berkhutbah mulai dari istana sampai di kampung-kampung. Saya berkhutbah mulai dari Istiqlal sampai masjid-masjid yang kecil-kecil. Karena pesan Kiai Hamid kepada saya, Ustaz, jangan membeda-bedakan undangan. Itu pesan Kiai Hamid Pasuruan kepada saya.
Jangan hanya dilayani yang gede-gede aja. Sudah tanda tangan tentukan waktu musola kecil, diundang oleh masjid besar, dibatalkan musola kecil ini. Anda sudah mengecewakan orang. Berapa dosanya? Ini yang undang kan belum ditentukan ya saudara, bisa atau tidaknya. Tidak kecewa dia, tidak bisa, tidak kecewa dia, karena belum mengundang. Yang sudah mengundang sudah terima. Nah, maka caranya Kiai Mubalik, kalau ingin ikhlas, kalau amplop masih satu jangan dibuka. Kalau Kiai Jamaluddin diundang sudah 3, 4, 5 tempat, amplopnya tempatnya satu, robek amplopnya, ambil isinya. Amplopnya jangan dibaca, itu iblis. Ini saya kasih supaya saudara ikhlas. Kalau sudah tahu alamatnya, masjid ini dibuka sekian juta, masjid ini sekian ratus ribu. Nah, yang ratusan ribu ngundang, sudah dikasih waktu. Kemudian masjid yang tadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ngundang, dicoret musola kecil, hadir sama masjid yang itu dosa kau sebagai mubalik itu, mengecewakan orang lain. Lah ini saya, ya saudara mau terima persilakan, nggak terima juga nggak apa-apa, membenci saya juga nggak apa-apa, asal tidak dibenci malaikat saja saya. Dibenci saudara yang pakai tarif nggak apa-apa. Mungkin yang pakai tarif tuh membenci saya, nggak apa-apa. Saya bicara yang benar ini. Jangan menjual ayat-ayat Allah. Sampai saya bongkar. Kalau mendekati pemilu, banyak pejabat ngajak umroh dengan saya, tidak pernah saya terima. Itu kan ibadat Pak Kiai. Ya ibadat, tapi di balik ibadat apa ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Saya tidak menolak calon bupati atau calon gubernur atau calon DPR. Kau nazar saja. Kalau nanti saya jadi anggota DPR, kalau saya nanti jadi bupati, kalau saya nanti jadi gubernur, saya nazar untuk umroh bersama Pak Sugro. Itu bagus. Begitu jadi bupati ngajak saya, ya Pak Kiai saya nazar kalau saya jadi bupati, saya mau umroh dengan Pak Sugron. Mau saya. Kalau sebelum pemilu, enggak mau saya. Karena nanti saya habis umroh harus mengkampanyekan orang yang mengumrohkan saya ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Terlepas baik atau tidak baik, saudara sudah diumrohkan. Al-insanu abdul ihsan. Manusia budaknya kebaikan. Manusia budaknya kebaikan. Kalau ingin manusia jadi budak, berbuat baiklah kau sebanyak-banyaknya kepada umat, maka umat akan jadi budakmu. Nah inilah al-insan abdul ihsan. Ini pesan saya kepada mubalik-mubalik yang tadi dilantik. Mohon maaf Pak Kiai, mungkin pahit ini. Saya tahu kalau pahit pesan saya ini, tapi ini pesan yang benar. Betul Bu? Jangan pasang tarif di dalam berdakwah. Sesungguhnya saya menjadikan di bumi ini khalifah. Kata-kata khalifah itu berarti yang melanjutkan, berarti pengganti, berarti wakil. Kok dikatakan khalifah? Bani Adam itu sebagai wakil Allah di permukaan bumi. Pengertiannya di situ pelaksana syariat Allah di permukaan bumi. Jadi khalifah di situ dikatakan mewakili Allah, bukan wakil Allah secara istilah dalam bahasa. Tapi di situ artinya pelaksana syariat yang akan diturunkan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam dan keturunannya sebagai pelaksana daripada syariat Allah ini. Untuk membangun syariat Allah ini, Allah menurunkan 25 rasul.
Maka kadang-kadang umat Islam itu ada ya sedikit kesalahpahaman. Kalau ditanya siapa yang membangun Islam, rata-rata jawabannya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak benar. Yang benar, siapa yang membangun Islam? Islam itu yang membangun 25 Rasul. Nabi Muhammad itu Nabi yang ke-25. Jadi yang membangun Islam ini mulai Nabi Adam. Di dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a lil labina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir untuk finishing bangunan itu. Saya yang meletakkan batu terakhir. Dengan datangnya Rasulullah berarti pembangunan rumah Islam selesai. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Jadi yang membangun Islam itu bukan hanya Nabi Muhammad. Sebagai pendapat umum, yang membangun Islam itu 25 Rasul. Yang pembangunannya dimulai oleh Nabi Adam. Nabi Adam sudah membangun Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh membangun Islam. Islam dibangun. Nabi Nuh dakwahnya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim, dakwanya sama, termasuk pembangun agama Islam. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, dia membangun Islam. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Islam. Datang Nabi Isa alaihissalam, dakwahnya Nabi Isa sama dengan dakwahnya nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Nabi yang ke-24. Datanglah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Islam bukan agama baru dibawa oleh Nabi Muhammad, keliru. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusuli
kami tidak membeda-bedakan salah seorang daripada utusan Allah. Bahwa 25 rasul itu semuanya utusan Allah, dan mereka manusia biasa seperti kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasulnya. Lalu apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Hanya syariat Allah itu oleh Allah tidak diturunkan sekaligus pada zaman Nabi Adam. Syariat Allah cicil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pasti tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong zaman Nabi Adam? Tanah belum dikapling-kapling, apalagi kapling. Negara kagak ada. Tidak ada Singapura, nggak ada Malaysia, nggak ada Indonesia, yang ada dunia. Miliknya Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyerobot tanah? Tidak ada. Siapa yang mau nyolong? Kagak ada. Syariat Allah seperti Nabi Adam dipermudah oleh Allah karena tidak ada manusia, baru diciptakan Nabi Adam. Dimudahkan oleh Allah waktu itu, kakak kandung kawin dengan adik kandung dengan kakak kandung. Kalau sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya, orang itu salah lahirnya. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam orang seperti itu. Jangan sekarang. Nabi Adam turut membawa tauhid. Datang Nabi Nuh menyempurnakan. Datang Nabi Ibrahim menyempurnakan. Datang Nabi Musa menyempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Daud menyempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Isa alaihissalam yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus, itu menyempurnakan Islam dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Qur'annya. Islam sempurna karena Al-Quran merupakan syariat Allah yang sempurna. Dengan turunnya Al-Quran berarti syariat Allah sudah tumplek blak. Orang Jawa ini, saya bukan orang Jawa, cuma niru orang Jawa. Tumplek blak. Karena orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh, kata terakhir itu diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Jakarta macet, biasa itu. Tapi orang Jawa bilang kemarin di Jenderal Sudirman jalan macet. Nah, itu sudah matiin mesin, itu sudah nggak usah jalan sudah. Syariat Allah dengan Al-Quran itu tumplek. Sudah tidak ada sisanya syarat Islam itu di Lauh Mahfuz, diturunkan semua oleh Allah kepada para nabi. Maka kita wajib percaya kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ini menjadi rukun iman. Kita percaya kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita percaya kepada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi yang kayak kita yakini yang asli. Yang mana yang asli Pak Sukron? Kitab Taurat, kitab Zabur yang asli ialah kitab yang isinya firman Allah. Tidak ada di dalam kitab Zabur perkataan para nabi, juga tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalam Allah. Itu kitab Zabur kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita percaya bahwa Allah memiliki kitab suci yang namanya kitab Taurat. Tapi yang namanya Bible sekarang sudah ratusan.
Yang kita percaya kitab Taurat yang asli. Yang mana kitab Taurat yang asli? Yang kalamullah, yang diberikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada dalam kitab Taurat itu perkataan Nabi Isa, dan tidak ada dalam kitab Taurat itu perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Kita percaya kepada kitab Injil, wajib percaya bahwa Allah merupakan kitab suci namanya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang mana yang kita percayai? Kitab Injil yang asli. Yang asli menurut Al-Quran yang mana? Yang firman Allah, kalamullah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada dalam kitab Injil itu perkataan Nabi Isa, dan tidak ada dalam kitab Injil perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalamullah, sebagaimana kitab suci Al-Quran. Murni kalamullah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad, tidak ada perkataan para sahabat. Murni kalamullah, kitab suci Al-Quran kalamullah, kitab suci Injil kalamullah, kitab suci Taurat kalamullah, kitab suci Zabur kalamullah. Lah ini saya luruskan akidah kita. Adapun saudara-saudara kita sekarang itu kita mendapatkan 5 Injil, 4 Injil yang disahkan oleh gereja dan mereka mengatakan asli, persilakan. Itu urusan keyakinan mereka. Tetapi bagaimanapun kita tahu bahwa yang namanya kitab Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius dengan redaksinya Matius. Tidak sama dengan redaksinya Injil Markos. Injil Markos ditulis oleh orang yang bernama Markos. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Yang 4 ini diakui gereja, persilakan, urusan iman mereka. Tetapi kami umat Islam, bukan Injil yang itu yang kami percayai, tapi Injil yang kalamullah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagai Nabi yang ke-24 untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada di dalamnya perkataan Nabi Isa. Ada satu Injil yang oleh saudara kita di gereja ya tidak diakui, dan barangkali dibaca jangan. Namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena dalam Injil Barnabas itu isinya mirip dengan Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Saya baca lengkap, mirip dengan Al-Quran. Yang disalib itu menurut Injil Barnabas bukan Nabi Isa, Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang membelot. Itu yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa, perkataannya dan wajahnya, sehingga dialah yang disalib menurut Injil Barnabas sesuai dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ini tertulis dalam Injil Barnabas, saya baca. Yang kita percaya kitab suci Al-Quran. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka sempurnalah pembangunan agama Allah ini. Nabi-nabi sebelumnya oleh Allah hanya diutus untuk kaumnya. Kenapa? Karena syariat Allah belum tumplek-blek. Setelah syariat Allah tumplek-blek, maka Nabi Muhammad tidak diutus kepada orang Arab saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja.
Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabinya semua umat manusia sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang oleh Allah hanya diutus pada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad setelah sel Allah tumplek, maka diutuslah Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Ya, jadi rahmatan lil alamin ini diutus ke seluruh dunia. Ya, kalau sedang ada orang pengertian, kalau hari Natal tanggal 20 Desember lalu pemuda Islam jaga gereja alasannya rahmatan lil alamin, itu saya nggak tahu itu dari mana kitabnya. Nggak tahu saya kitab yang dipakai kitab apa, saya nggak tahu. Kalau tahun baru Cina satu Imlek, lalu pemuda-pemuda Islam menjaga kelenteng-kelenteng di mana Cina sedang beribadat. Mengapa kau jaga itu? Islam rahmatan lil alamin. Ini tafsir mana kitabnya saya nggak tahu. Tanya saya yang punya itu. Mana kitabnya itu? Kalau tafsir saya yang saya baca bukan begitu yang saya jelaskan sama saudara tadi. Mengapa rahmatan lil alamin? Karena Nabi tidak diutus pada orang Arab aja. Nabi tidak diutus pada orang Indonesia saja. Jadi Nabi bukan nabinya orang Indonesia saja, bukan nabinya orang Cina saja, bukan nabinya orang Belanda saja, bukan nabinya orang Arab saja, tapi Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kalau yang jaga gereja, jaga kelenteng dengan alasan rahmatan lil alamin, tanya sama kiai yang berpendapat seperti itu, kitabnya kitab apa gitu. Apa kitab akal-akalan? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang benar inilah yang saya katakan. Mengapa rahmatan lil alamin? Karena tidak diutus pada orang Arab saja, diutus pada seluruh dunia. Nabinya orang Belanda yang beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad. Orang Cina yang beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad. Yang tidak beragama Islam, ya tidak bernabi Nabi Muhammad. Nah, disinilah maka kitab umat Nabi Muhammad itu diciptakan untuk menjadi pelaksana syariat Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ini petunjuk Allah, ini agama yang diturunkan oleh Allah, bukan agama dari pemikiran manusia, tapi ini agama yang diturun dari Allah. Liyudhhirahu, sesuai dengan tugas tadi yang dibicarakan, liyudhhirahu, agar ditampakkan, diperlihatkan hidayat Allah ini, perlihatkan agama Allah yang benar ini. Di mana diperlihatkan? Ala dini kulli, terhadap agama semuanya. Persilakan umat Hindu, perlihatkan agamamu kepada umat ini secara jujur keyakinan. Hai umat gereja, sampaikan agamamu sesuai dengan akidahmu. Hai umat Islam, liyudhhirahu ala dini kulli, perlihatkan petunjuk Allah itu di antara semua agama. Perlihatkan agama Allah itu di antara semua agama, sehingga akal sehatnya manusia bisa mengambil perbandingan mana akidah yang benar, mana syariat yang benar. Persilakan manusia, pilih oleh engkau. Al-haqqu min rabbik, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini kebenaran datang dari Tuhan. Kau mau beriman, persilakan. Tidak mau beriman, persilakan. Allah siapkan bagi orang-orang kafir api neraka. Tapi Allah berikan kebebasan, mau ke surga atau ke neraka. Ini kewajiban.
liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wajib Anda memperlihatkan petunjuk Allah ini. Wajib bersaudara memperlihatkan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah tugas saya, tugasnya dai sebagai kewajiban. Maka kepada para mubaligh, ya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Tolong mubaligh, jangan pakai tarif. Jangan pasang tarif. Itu kewajibanmu berdakwah. Tetapi yang ngaji juga pakai perasaan. Nah, gitu loh. Ini peradaban Islam. Lah saya tunjukkan peradaban Islam. Yang ngaji gimana? La yaqul tu'amaka illa taqiyun. Baca kitab Riyadhus Shalihin. La yaqul tu'amaka illa taqiyun. Jangan makan rezekimu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan rezekimu dimakan oleh orang yang tidak sholat, orang yang joget, orang yang mabuk-mabukan, orang Islam mengawinkan anaknya misalnya, lalu ngundang joget mabuk-mabukan, biayanya 50 juta, 70 juta, rezekinya dimakan siapa kok? Peradaban Islam tidak begitu. Peradaban Islam, rezekimu supaya dimakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Sisihkan sebagian hartanya. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ini peradaban Islam. Baca kitab bukan saja saya kiai, ya. Terlepas itu, tapi hadis la yaqul tu'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu kecuali orang-orang yang sujud kepada Allah. Logikanya wajar. Kalau ibu berikan kepada saya sarung, misalnya ya, ini gurau, apa? Gurau. Ya. Kalau seandainya ibu beri sarung sama saya pakai sarung untuk tahajud, saya pakai sarung untuk ngaji, saya pakai sarung untuk ibadat sholat 5 waktu. Wajar, logis. Kalau Rasulullah bersabda, la yaqul tu'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Sisihkan sebagian hartanya untuk yang bertakwa kepada Allah. Ya, kadang-kadang ada mubaligh yang berkata, wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat saya ini dengan harga yang murah. Oleh sebab itu kalau mengundang saya sekian juta. Berdasarkan Al-Qur'an, wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka ngundang saya sekian puluh juta. Itu gurunya kira-kira siapa ya yang ngajarin? Iblis. Karena semua tafsir thamanan qalila itu semua tafsir li ajli dunya. Jangan kau pergunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Ingin jadi bupati pakai ayat Quran. Ingin jadi gubernur pakai ayat Quran. Jangan dipergunakan ayat untuk kepentingan dunia. Sampaikan akhlaknya. Saya milih gubernur yang akhlaknya begini. Nah itu boleh. Nah itu kadang-kadang. Nah kita sudah punya kewajiban liyudhhirahu 'ala dini kulli. Perlihatkan, iklankan petunjuk Allah ini. Tampakkan, perlihatkan, tawarkan syariat Allah ini. Saya tawarkan peradaban Islam ini kepada bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia mau mempergunakan, alhamdulillah. Bangsa Indonesia menolak, wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajibannya sudah saya sampaikan. Inilah peradaban Islam, satu-satunya peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi. Karena banyak peradaban-peradaban manusia yang dasarnya hawa nafsu, seperti pergaulan bebas, itu satu peradaban barat. Night club, dansa, joget, kadang-kadang dansa telanjang, itu peradaban. Tapi peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Nah, kita punya peradaban berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan sunnah Rasulullah, peradaban yang kita punya. Nah, kita wajib menawarkan peradaban ini kepada bangsa. Saya tawarkan peradaban Islam pada bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke saya tawarkan, saya iklankan. Mereka mau memakai peradaban Islam, alhamdulillah. Mereka pun tidak mau memakai, saya tidak menyesal. Wa ma alaina illal balagul mubin, sudah saya sampaikan. Anda mau persilakan, Anda tidak mau persilakan. Itu yang diperlihatkan oleh Allah. Al-haqqu min rabbik, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini kebenaran datang dari Allah. Kau mau mengikuti, persilakan. Kau mau kufur, persilakan. Allah persiapkan pada orang-orang yang kufur api neraka. Kewajiban saya cuman menyampaikan, memaksakan tidak. La ikraha fiddin. Kita punya dalil-dalil yang cukup luas. Maka alhamdulillah para kiai